Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya ini kita bertemu lagi di acara Kamis Menulis. Sebelum kita berputar menyimpulkan apa yang telah kita baca, sedikit himbauan kepada semuanya. Jadi setelah kita membaca, kemudian kita ungkapkan dan kita tulis nanti, itu diupayakan tulisan tuh murni, nggak ada sangkut pautnya googling, nggak ada sangkut pautnya ChatGPT, harus murni. Jadi kalau misalnya sekiranya itu kayak makna ayat atau hadis, ya intisari dari hadis itu aja gitu. Ya, yang ditulis sebisanya aja, jadi nggak usah maksa-maksain harus bener-bener ingat apa yang kita baca. Pasti nggak mungkin ingat, sedapatnya kita aja gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, begini yang jadi pertanyaan, kenapa kita menulis gitu ya, kenapa kita menulis, kenapa kita membuat acara atau program menulis. Karena begini, sejatinya itu pondasi keilmuan itu ada di menulis, di kekuatan menulis. Jadi ntar nih kita gitu, misalnya kita mau sekolah S1, S2, S3, pasti terakhir-terakhirnya ada di situ disuruh nyertakan tulisan kita gitu. Tulisan skripsi, tesis, disertasi, itu semua menulis. Dan kalau misalnya kita nggak ada kecondongan di situ, nggak ada menaruh perhatian di situ, bagaimana kita mau nanti dianggap lulus di sekolah itu gitu. Pasti itu mau S1, S2, S3, pasti ujung-ujungnya terakhir disuruh nulis. Walaupun memang menulisnya itu mengutip sana ngutip sini, tapi sejatinya pas kita jalanin nggak sesederhana itu. Karena kalau misalnya cuman dari sini kita kopas, di sini kopas, tanpa kita kaitkan gitu, berusaha kita kaitkan, kita kasih kesimpulan, ya kita nggak dapet gitu. Jadi gitu ya. Itu juga kenapa di firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan allazi 'allama bil qalam, ya, yang mengajarkan manusia dengan pena. Jadi memang kekuatannya itu ada pada pena, dan makhluk yang pertama diciptakan di muka bumi ini adalah pena sebelum segala sesuatu apapun gitu. Jadi pena yang menulis, akhirnya semua di dunia ini ada gitu. Ya salah satunya karena berkat ada makhluk Allah itu. Ya ini hanya bagian kecil gitu, bagian kecil dari upaya kita ya mengoptimalkanlah otak kita lah gitu. Ini cuma sebagian kecil gitu, karena nanti kedepannya pasti kan kita akan menemukan yang jauh lebih berat, lebih rumit, dan lebih kompleks gitu. Jadi gitu ya, nggak ada googling, nggak ada ChatGPT, murni aja apa yang kita dapetin dari hasil kita baca pada pagi hari ini. Sedikit kesimpulan dari buku Attitude is Everything, sikap mental adalah segalanya. Jadi dari subjudul yang ditulis oleh Jeff Keller ini, dia menyebutkan bahwasanya apa yang kita pikirkan itu menjadi magnet bagi diri kita. Jadi kalau kita memikirkan sesuatu yang buruk, ya pasti keburukan itu pun akan datang kepada diri kita. Di sini juga pernah dikisahkan ada orang yang sudah 29 kali mencoba peruntungan, mencari pasangan, tapi selalu gagal. Kenapa dia selalu gagal? Karena pikiran di alam bawah sadarnya, kalau dia itu memang orang yang nggak pantas punya pasangan gitu. Nggak bisa dia mengubah pikirannya dia kalau dia itu orang yang baik. Akhirnya pikiran negatif dia menarik orang-orang yang nggak baik juga. Makanya dia dapat gagal terus sampai 29 kali. Makanya yang paling pertama harus diubah adalah pikiran. Ya. Sikap dan keadaan. Kemudian sikap dan keadaan. Jadi sikap itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi keadaan apapun yang kita rasakan, yang kita temukan, kalau kita salah menyikapinya, maka
akan salah juga selanjutnya. Dan kemudian juga keadaan ataupun sikap kita hari ini itu menentukan ntar ke depannya kita bagaimana gitu. Akan seperti apa. Begitu juga yang hasil kita sekarang ini itu juga dari hasil akumulasi hari yang sudah berlalu, yang udah kita lalui. Itu dari sikap dan keadaan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting dari buku ini, walaupun sebenarnya penulisnya ini non-muslim ya. Penulisnya non-muslim, tapi dia mengajarkan bahwasanya kita harus membiasakan diri kita itu, walaupun memang sebenarnya di dalam diri kita yang paling dalam pasti yang lebih dominan itu pikiran-pikiran buruk. Pikiran-pikiran buruk, terus pikiran-pikiran negatif dan hal-hal kritis terhadap diri kita yang sebenarnya kita nggak percaya dengan diri kita sendiri. Itu kata si penulis. Nah, cara mengobatinya kata dia kita itu harus setiap harinya meluangkan waktu membaca buku-buku yang ada nuansa positifnya. Dan itu harus kita betul-betul tanamkan dan kita lawan sikap negatif kita gitu. Setiap hari, bahkan sebelum tidur juga kita harus meluangkan itu. Dari buku, dari mendengarkan. Dan itu yang akan membawa perubahan di kehidupan kita. Kalau dengan istilah kita yang sudah familiar itu kan innallaha la yughayyiru ya bi anfusihim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sebelum kumpulan banyak itu berubah, yang harus diubah itu sebenarnya diri kita dulu. Kalau diri kitanya nggak berubah, maka kumpulan yang lebih banyak tidak akan pernah bisa berubah. Karena yang paling penting adalah merubah diri kita sendiri dulu, baru merubah orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyimpulkan buku dari Fadilah Sedekah yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu. Setelah saya membaca buku ini tadi ya, sebelum menyimpulkan ini saya dapat membaca 5 sampai 6 lembar. Dan dari semua itu saya dapat menyimpulkan satu hadis. Dan hadis ini sering kita dengar dan sangat familiar di telinga kita masing-masing. Apa bunyi hadis tersebut? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan atau amal itu tergantung niat kita. Semua pekerjaan tergantung niat. Contohnya ketika kita menyapu kamar. Ketika antum niat hanya untuk menyapu kamar, menghilangkan kewajiban piket, antum hanya mendapatkan lelahnya saja. Tapi ketika antum rubah niat antum atau mindset antum menjadi saya niat nyapu ini untuk membersihkan kamar, untuk seperti membersihkan hati saya sendiri. Nanti ketika kamar bersih, teman saya senang di kamar, enak tidurnya, enak makannya, antum dapat pahala. Jadinya antum mendatangkan kebahagiaan ke teman antum. Antum sudah membuat kamar menjadi bersih. Itu sudah menjadi satu kebaikan. Innamal a'malu bin niat. Jadinya ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka berniatlah banyak-banyak. Contoh dalam mencuci piring. Saya meniat mencuci piring ini seperti niat mencucikan hati saya gitu kan. Supaya ada bersih kayak piring ini. Supaya nanti teman saya ketika makan dia lebih nyaman. Masak nanti dia nyaman. Gitu juga dalam membersihkan WC. Saya niat membersihkan WC ini seperti membersihkan diri saya sendiri. Supaya hati kita enak. Nanti teman mandi enak. Itu sudah menjadi poin tersendiri, pahala tersendiri. Udah menjadi niat kita, jadinya kita mendapatkan kebaikan. Tidak hanya dalam dalam pekerjaan yang bersih-bersih. Dalam contoh lain juga masih banyak, seperti dalam jual beli. Misalkan kita berbelanja.
berbelanja kepada orang yang kurang mampu. Saya niat belanja ini untuk bersedekah supaya istri dan anaknya si penjual ini dapat makan. Satu, hitungannya antum bersedekah. Yang kedua, antum menyenangkan hatinya. Idkhalus surur bi qulubil mu'min sedekah. Memasukkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin itu sedekah. Antum sudah mendapatkan 2 kebaikan. Tambah lagi niat antum. Niat ini, niat itu, selama itu baik, maka tidak apa-apa. Tambahkan niat antum sebanyak-banyaknya. Ingat, innamal a'malu bin niat. Pekerjaan itu tergantung niat kita. Jika niat baik, maka semuanya akan menjadi baik. Mungkin pada pagi hari ini hanya itu yang saya dapat simpulkan dari apa yang saya baca. Kata hadis yang sering kita dengarkan ternyata mempunyai makna yang sangat dalam. Mungkin cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim sahbihim ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca terkait tentang beribadah atau khusus untuk kita beribadah. Jadi beribadah itu adalah harus kita laksanakan dengan ikhlas dan kita harus meniatkan terlebih dahulu. Karena ibadah kita ketika kita tidak meniatkan, maka ibadah kita juga tidak sah. Dan apalagi juga bacaan surah Al-Fatihah, di mana surah Al-Fatihah adalah salah satu yang harus kita baca setiap kita melaksanakan sholat. Karena itulah pentingnya ketika beribadah itu kita harus memperhatikan bacaan ayat Al-Quran kita dengan benar dan bagus. Karena dengan kita baca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita salah, maka bisa jadi itu menjadi berdosa. Bahkan ketika kita tidak ada tajwidnya atau tidak memahami tajwidnya, maka itu juga akan berbahaya ketika kita membaca Al-Quran itu. Karena Al-Quran tidak bisa dirubah. Setan pun tidak bisa merubah ketika Al-Quran ini diturunkan. Karena itulah Al-Quran sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tentang itu khususnya orang beribadah. Jadi ketika kita beribadah itu mungkin kita semuanya teman-teman sudah paham mana ibadah itu kita tidak boleh bermain-main atau bercanda-canda atau tidak saling senggol-senggol ketika kita beribadah. Jadi ibadah ini adalah sangat-sangat penting dan itulah tujuan kita hidup di dunia ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an, yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan kuciptakan manusia dan jin kecuali dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwa dalam Al-Qur'an bahwa kita sebagai seorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita meninggalkan ibadah kita ini, maka bersungguh-sungguhlah kita untuk istiqomahkan ibadah kita ini. Jangan sampai kita lalai untuk kita beribadah. Dan juga ada hadis yang mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarah fa innahu yaraka.
dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan ketika kalian tidak melihatnya, maka dialah yang maha melihatmu. Jadi ini bahwa ketika kita beribadah itu, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kita sudah berhadapan di depan kita. Jangan kita beribadah kemudian kita tidak yakin bahwa Tuhan kita itu tidak ada di depan kita. Jadi itu kita harus berhati-hati. Mungkin kita saudara-saudara kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sebenar-benarnya kita sembah. Selain Dia tidaklah benar, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Dan juga ketika beribadah itu kita jangan lupa kita untuk meniatkan, karena ini niat juga sangat penting, yang bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Rozi tadi, bahwa kalau kita tidak meniatkan atau apapun yang kita kerjakan itu harus kita niatkan, mulai dari piket ya, mulai dari semua yang ada dalam peraturan di pondok manapun pasti mempunyai peraturan, dan itu kita harus niatkan seperti yang dikatakan oleh Rozi tadi. Dan juga kita harus memperbaiki niat kita ketika kita menuntut ilmu. Apapun itu yang kita mau kerjakan, kita harus niatkan terlebih dahulu. Karena itulah pentingnya niat kita. Dan jangan juga kita merasa paling benar ya, atau merasa paling sempurna. Mungkin kita tidak merasa saling sempurna, tetapi ketika kita melihat orang itu, apakah dia selalu tidak sering membacakan niat atau apa itu, atau mungkin suka meremehkan orang. Jadi itu tidak boleh. Kita niat kita itu tidak tahu apa yang dia niatkan, jadi itu ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan atau simpulkan dari buku yang saya baca ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berserahkan kepada Ilham. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita telah membaca bacaan tentang takwa. Ada seorang tabi'in mendefinisikan apa itu takwa, yaitu Talqan bin Habib. Beliau berkata, anta ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju sawaballah wa anta tatruku ma'siyatallah ala nur min Allah takhafu iqaballah. Engkau beribadah atas cahaya dan ilmu dari Allah dalam keadaan engkau mengharapkan pahalanya, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah atas cahaya dan ilmu dalam keadaan takut karena Allah. Jadi takwa adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, dan kedua-duanya ini di atas ilmu, tidak asal-asalan. Dan dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita untuk mengajarkan gimana syariat Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita pindah ke Ustaz Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa dapat berkumpul, yaitu melaksanakan kegiatan kita rutin setiap satu kali seminggu, yaitu literasi. Manfaat literasi kita sangat bagus sekali. Apalagi literasi ini kita mengasihi
otak untuk makan, untuk bercerna, bukan bercerna membuang, tapi untuk menyimpulkan apa yang kita baca dan apa yang kita simpulkan dari teman-teman yang kita sampaikan tadi, dan kita bisa mengamalkannya dan bisa menukar poin-poin yang teman sampaikan dan kita sampaikan. Adapun membaca buku ini, tentunya membaca buku adalah membuka dunia, bukan berarti mengejar dunia, tetapi untuk mengisi otak kita yang bodoh gitu. Dan juga apa yang telah kita baca, dan tentunya kita harus menulisnya. Supaya apa? Supaya kita teringat. Dan yang terakhir, kita bisa mengamalkannya. Dan itu yang paling sulit, mengamalkannya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari buku yang saya baca, Agar Al-Quran Menjadi Motivasi Hidup Anda, yang ditulis oleh Hidayatullah LC Al-Hafiz. Saya akan mengutip motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah pergerakan hati untuk mencapai suatu tujuan dan maksud yang kita inginkan gitu. Dan tentunya tujuan ini kita harus bisa melewatinya walaupun susah. Dan kita kalau yakin, maka semua itu akan menjadi mudah dan terbiasa. Apalagi motivasi terbagi menjadi 3, yaitu keterdesahan, darurat, atau terdorong. Misalnya darurat, ada seorang ayah dan keluarganya, dia memiliki anak 2 orang dan 1 kakaknya itu sakit, dan terus ayah itu tidak ingin anak yang dia cintainya sakit, dia pengen sembuh. Dan terus ayah itu disuruh membeli obat sama ibunya. Dan cuaca sekarang dan di situasi itu ayah kebingungan, dan ayah tetap mencari obat itu. Di kondisi yang hujan deras, petir yang gede, dan angin kencang, ayah itu tetap yakin, karena tujuan yang ayah ini dapatkan, dia pengen mencari obat untuk si anaknya yang tercinta, dan dia melakukannya dengan yakin, beriman, dan ikhlas. Maka ayah itu mencari kesana kesini, dia mendapatkan obat tersebut, dan lalu dia memberi anaknya. Dan apa yang anaknya sampaikan kepada ayah, terima kasih, kamu telah sayang padaku, cinta padaku. Tiada kasih sayang yang melebihi orang tua. Nah, dapat cerita dari tersebut, Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kepada orang-orang yang berbuat amal soleh
sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dia berhak mendapatkan pembalasan dariku, kata Allah, dariku yaitu surga-surga yang mengalir dan di dalamnya air, sungai-sungai yang mengalir. Dan itu ayat tersebut mengajarkan kita untuk beriman dan yakin, dan tentunya ikhlas tujuan kita. Maka Allah akan membalasnya kepada orang-orang yang beriman melakukan amal soleh. Seperti tadi contohnya, ayah mencarikan obat kepada anaknya. Dia rela dan yakin walaupun tantangan yang dihadapi yaitu adalah hujan deras, angin kencang dan sebagainya, petir yang sangat mengerikan. Dan juga adapun dari ayat tersebut kita bukan saja gitu untuk menghafal Al-Quran, tentunya kita yakin gitu, yakin dan beriman gitu, dan ikhlas menghafal Al-Quran kita. Apa tujuan kita, motivasi kita gitu untuk mencapai tujuan tersebut, ya kita yakin tujuan kita tersebut adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tersebut mudah-mudahan kita juga bisa menjaganya dan bisa memeliharanya. Dan tentunya yang paling sulit, atau bukan sulit, belum bisa tahap tersebut, yaitu mengamalkan ayat tersebut satu persatu atau satu ayat tersebut. Dan tentunya Rasulullah SAW pernah bersabda, kejarlah cita-cita setinggi langit, bahkan bukan setinggi langit tapi setinggi surga. Dan itu dan itu sangat berharga gitu. Maka kita kalau punya cita-cita jangan nanggung-nanggung pengen jadi apa. Yang penting kita yakin, walaupun cita-cita itu tidak tercapai, mungkin motivasi kita belum masih terdorong yakin, atau semangat kita menaik dan turun. Dan juga kita dan juga Bung Karno pernah mengatakan, jika kalian ingin menjadi seorang cita-cita yang tinggi, maka kita bermintalah kepada Allah yang Maha Kuasa ini untuk kemudahan cita-cita kita. Dan juga kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ayat tersebut yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat tersebut tentunya sangat familiar bagi kita. Bahkan ayat tersebut disebut doa sapu jagat, bukan sapu yang kita yang kita gunakan, tapi ayat tersebut memohon kita kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan memohon kita dijauhkan dari
dari api neraka. Amin. Dan tentunya mungkin itu saja yang saya simpulkan dari bacaan dari buku tersebut. Dan ingat kembali, motivasi kita harus tinggi dan yakin. Apa motivasi kita, apa yang kita tujui, mudah-mudahan kita bisa mencapainya semuanya, dan tentunya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Baiklah, sini saya akan menyimpulkan sedikit dari buku yang berjudul Tipu Daya Nafsu dan Setan serta Jalan Keselamatan darinya. Salah satu babnya yaitu mengapa ikhlas itu penting. Suatu hari ada sekelompok orang yang datang kepada seorang ahli ibadah dan zuhud. Dia berkata, ada sekelompok orang di sana yang sedang menyembah pohon. Lalu si ahli ibadah ini mengambil kapak dengan amarahnya, lalu pergi untuk menebang pohon tersebut. Lalu setan datang dengan rupa seorang lelaki tua, dan setan itu berkata, mau kemana engkau? Si ahli ibadah ini berkata, saya ingin menebang pohon itu. Terus setan ini berkata lagi, kau tidak ada urusan dengan pohon itu. Mengapa engkau meninggalkan ibadahmu? Lebih baik kau kerjakan ibadahmu saja, yang lebih penting daripada mengurus hal-hal yang lain. Lalu mereka bertengkar, dan si ahli ibadah ini menang. Kemudian menindihnya. Ahli ibadah ini menindih setan itu ke tanah. Lalu setan berkata, untuk apa engkau menebangnya? Bukannya Allah Subhanahu wa taala tak kala Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya yang ada di seluruh penjuru dunia untuk memerintahkan mereka untuk menebang pohon tersebut. Namun si ahli ibadah ini kekeh untuk menebang pohon tersebut. Lalu mereka kembali berkelahi dan si ahli ibadah kembali menang. Lalu setan berkata, aku mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada menebang pohon tersebut. Engkau ada seorang yang fakir. Engkau selalu bergantung kepada orang lain. Bagaimana jika engkau meninggalkan niatmu untuk menebang pohon itu, aku akan ganti dengan memberikanmu 2 keping emas yang bisa engkau belanjakan untuk istri keluargamu, untuk dirimu, dan untuk engkau sedekahkan kepada sahabat seagamamu. Lalu si ahli ibadah ini berpikir sejenak, lalu menyetujui kesepakatan tersebut. Lalu setan bersumpah. Dan keesokan harinya setelah ahli ibadah ini bangun dari tidurnya, ia mendapatkan 2 keping emas dan ia pun sangat bahagia. Namun setelah 3 hari, ia tidak mendapatkan 2 keping emas tersebut, lalu mengambil kapaknya dengan emosi, hawa nafsu dan amarah, ingin menebang pohon tersebut. Lalu setan ini kembali menghadang dia. Ia berkata, engkau tidak akan bisa, demi Allah, engkau tidak akan bisa menebang pohon tersebut. Lalu mereka berkelahi. Namun pada kali ini setan yang menjadi pemenangnya. Lalu si ahli ibadah berkata, sebelumnya aku bisa mengalahkanmu, mengapa sekarang aku tidak bisa mengalahkanmu? Dan setan berkata, sebelumnya engkau sebelumnya engkau marah karena Allah, engkau marah karena Allah, makanya Allah memberikanmu kekuatan sehingga engkau bisa menang. Lalu untuk amarah yang kedua kalinya ini, engkau marah karena hawa nafsu, karena harta dunia gitu. Maka aku yang akan menjadi pemenangnya. Maka dari situ kita ambil pelajaran bahwasannya ketika kita berjuang dengan niat hanya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalan kita. Namun apabila niat kita karena dunia, karena hawa nafsu, maka
kita akan mendapatkan jalan yang buntu berkali-kali. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan kepada saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amin. Sedikit kesimpulan dari buku Huru Hara Hari Kiamat yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Di dalamnya terdapat bab gitu. Tokoh-tokoh yang pertama masuk surga. Mungkin sebagian dari kita penasaran, siapa sih yang akan masuk surga pertama kali? Diterangkan di dalam buku ini bahwa dari sekian banyaknya cucu Adam yang akan masuk surga pertama kali ialah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah manusia yang paling tinggi derajatnya. Dan kita juga penasaran umat mana sih yang akan masuk surga pertama kali? Diterangkan bahwa umat yang pertama kali masuk surga ialah umatnya Nabi Muhammad. Dan di dalam umat ini yang pertama kali masuk surga ialah Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang yang masuk surga dari sekian banyaknya penghuni surga ialah umat ini. Kan disebutkan bahwa umat ini tuh bisa mencapai 2/3 dari seluruh penduduk surga. Diterangkan bahwa jika penduduk surga itu ada 120 barisan, maka umat ini itu mencapai 80 barisan. Dan di dalam buku ini ada bab mana sih orang fakir sama orang kaya yang masuk surga duluan. Diterangkan dalam buku ini bahwa orang fakir itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya dengan selisih 500 tahun. Dengan itu aja kita tahu bahwa orang kaya di dunia itu nggak selalu kaya, nggak pasti kaya di akhirat. Karena orang kaya itu banyak tanggungannya, sehingga ketika di akhirat itu akan dihisap dengan hisapan yang lebih lama. Dan orang fakir juga jangan minder gitu. Nggak bisa sedekah banyak-banyak karena Allah itu menghitung sedekah itu dengan persenan. Misalkan orang kaya punya 1 miliar, cuma sedekah 1 juta itu cuma berapa persen dari hartanya. Sedangkan kalau orang fakir punya uang 100.000, sedekah 10.000 aja itu udah masuk 10% dari hartanya. Yang dihitung itu persenannya, bukan jumlah banyaknya. Maka dari itu kita kalau punya niat sedekah, mau kaya mau fakir itu udah jalanin aja. Jangan minder sama orang kaya yang 10 juta, 20 juta gitu. Itu mah cuma berapa persen dari uang mereka kan. Maka dari itu kita nih bersyukur ya. Harus selalu bersyukur. Jangan kita udah berkecukupan tapi pengen lebih gitu. Allah. Itu ya semua manusia pasti pengen gitu kan, punya kelebihan harta gitu kan. Cuma kan kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita gitu kan. Telah banyak hadis dan ininya yang saya tidak hafal gitu. Dan disebutkan di dalam buku ini itu sifat-sifat orang yang di dalam surga gitu. Pernah diterangkan sifat penghuni surga saat mereka masuk surga ialah ketika pertama kali mereka masuk surga itu mereka akan diubah bentuk fisiknya gitu. Menjadi tingginya itu 60 hasta dan lebar 7 hasta. Kemudian mereka tuh jadi muda lagi gitu. Matanya bercelak dan sebaya dengan yang berusia 33 tahun. Dan diterangkan dalam sebuah hadis bahwasannya para penghuni surga itu makan dan minum, tapi tidak buang air kecil dan besar. Makanannya itu makanan yang mereka makan lenyap kembali menjadi keringat dengan bau harum seperti minyak kasturi yang semerbak. Nafas mereka menjadi tamjid, takbir dan tasbih.
telah banyak kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua di dalam surga. Tergantung kepada kitanya aja, kita mau beribadah apa enggak. Nah, itu yang jadi masalah dalam umat muslim. Karena melakukan itu lebih berat daripada meninggalkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita cukupkan pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam. Ada sejam.